waktunya terkait sesi wawancara ini, Pak. Kita ada beberapa pertanyaan Pak yang akan disampaikan ke Bapak untuk mengakomodir media. Yang pertama Pak, kan hari ini kita resmi Pak telah memperkenalkan 2 pemain baru, Ricky Kambuaya dan Rahmat Irianto. Nah, menurut Bapak seberapa sulit Pak dalam negosiasi dengan kedua pemain ini Pak? Ya, seperti proses negosiasi dan rekrutmen pada umumnya, pertama kita pasti mendapatkan rekomendasi dari tim pelatih untuk pemain-pemain yang akan kita rekrut. Kemudian dari situ baru kita bergerak untuk menghubungi pemain, dan tentu saja dalam proses perekrutan pemain pasti akan ada klub-klub lain yang memang mencoba untuk merekrut pemain-pemain tersebut. Jadi di situ ya kita melakukan proses dan pendekatan, ya pada akhirnya pasti pemain akan memilih klub mana yang mungkin lebih cocok dengan keinginan mereka. Jadi itu adalah suatu proses, dan prosesnya cukup lama sebenarnya, dan baru semalam kita bisa finalkan dan hari ini kita umumkan. Mohon maaf Pak, prosesnya memakan waktu berbulan-bulan seperti Pak ya? Mungkin di tengah musim atau gimana Pak? Prosesnya beberapa, ya mungkin 2 minggu terakhir lah. 2 minggu terakhir Pak ya, dan akhirnya berjalan lancar ya Pak, dan sesuai harapan ya Pak? Iya. Oke Pak, untuk yang nomor 2 Pak, tentunya kan Bapak gitu ya, dan tim pelatih pun punya pertimbangan Pak terkait keluar nama Ricky Kambuaya dan juga Rahmat Irianto. Nah sebenarnya boleh tahu nggak sih Pak alasan manajemen untuk menyetujui permintaan tersebut Pak? Ya, pasti kan ada diskusi yang panjang dengan tim pelatih sebenarnya untuk mengisi kekurangan-kekurangan di berbagai lini yang kita miliki, dan apalagi nanti ke depannya kita akan menjalani 2 kompetisi sebenarnya kan, atau mungkin 3 kalau ada Piala Indonesia. Jadi memang kita perlu kedalaman squad yang cukup baik, sehingga tadi kita bisa bermain di 2 atau 3 kompetisi secara bersamaan dengan kedalaman squad yang imbang, yang dalam sebenarnya. Betul sih Pak, karena memang sekarang itu untuk menghadapi kompetisi PFC, kemudian kampus depan, kemudian mungkin ada wacana ada Liga Indonesia, tapi ada Indonesia memang harus punya kedalaman squad ya dalam sebuah tim ya Pak. Betul. Oke Pak, untuk yang poin ketiga Pak, ini terkait durasi kontrak Pak, boleh dijelaskan Pak untuk 2 pemain tersebut tuh kontrak seperti apa Pak? Masing-masingnya Pak. Ya, Ricky 2 tahun, Rian 3 tahun. Itu atas kesepakatan sama mempertimbangkan potensi yang mereka miliki, dan juga termasuk usia dari mereka. Oke Pak, jadi memang terkait durasi kontrak tersebut memang keputusan dari pemain ya Pak ya? Ya, proses kesepakatan lah sebenarnya. Ya, kan namanya kesepakatan harus kedua belah pihak sepakat, betul. Ya, baik Pak. Nah, ini Pak yang paling utama juga nih Pak, sebenarnya harapan Persib sendiri Pak terhadap 2 rekrutan baru itu seperti apa Pak? Ya, mudah-mudahan 2 rekrutan baru ini bisa segera bergabung dan berlatih, sehingga mudah-mudahan bisa cepat beradaptasi dengan teman-teman pemain yang lain, terus kemudian dengan skema dan program dari tim pelatih. Lalu Pak, terkait bursa transfer Pak, apakah akan berhenti di 2 pemain ini saja atau akan penambahan pemain baru lagi Pak? Sebenarnya proses perekrutan pemain tidak akan berhenti sampai dengan masa pendaftaran ditutup sebenarnya. Jadi ya kita akan tetap terbuka untuk setiap kali ada kesempatan untuk menambah pemain sampai dengan pendaftaran pemain ditutup untuk keperluan Liga 1. Oke, mungkin kan yang kita tahu Pak kan udah ada beberapa pemain yang keluar juga dari Persib. Jadi mungkin potensi atau peluang untuk menambah pemain baru selalu ada ya Pak ya? Iya, betul. Oke Pak. Selanjutnya Pak, terkait pendapat Bapak Pak
eh, karena kan sekarang tuh banyak dibilang kalau ya seperti biasa ya terkait bursa transfer kan sangat sensitif ya Pak. Mungkin banyak yang Betul. bilang bahwa Persib itu pasif dalam bursa transfer gitu. Nah itu dari Bapak sendiri menyikapi seperti apa Pak terkait Eh, opini-opini seperti itu Pak? ya sebenarnya kan dikatakan pasif juga tidak sebenarnya, karena kan kalau pasif artinya kan kita tidak mungkin bisa mendapatkan Ricky Kambuaya dan Rahmat Irianto, di mana dua orang ini adalah main timnas Kunci ya Pak? dan dia Ya. pemain kunci di timnas dan memang punya kemampuan yang sangat baik. Ya pasti kita tidak pasif pasti, tetapi kan dalam proses rekrutmen pemain kan semua tidak bisa di disclose ya. Semua tidak bisa di disclose dan kita mungkin bekerja dalam senyap ya, kalau memang berhasil ya kita umumkan, kalau tidak ya sudah, namanya proses rekrutmen kadang bisa berhasil, kadang bisa tidak. Makanya kita tidak mau terlalu rame-rame karena tadi namanya proses, kita bergerilya ya hasilnya bisa berhasil atau bisa tidak berhasil sebenarnya. Pak, ini ada yang lagi Pak. Ini terkait dengan prestasi Persib gitu. Kan Liga musim kemarin kan kita runner up, kemudian nanti kita juga akan mendapatkan tiket untuk AFC Cup. Itu kan tidak terlepas dari pemain ya Pak ya. Nah, tanggapan Bapak Pak, bagaimana Pak menyikapi pemain-pemain Persib yang dididik oleh klub lain Pak? Kan pasti banyak tuh Pak. Nah, dari Bapak sendiri seperti apa Pak menyikapinya Pak? Ya pasti di setiap bursa transfer pasti banyak sekali pemain-pemain Persib yang didekati oleh klub lain. Tetapi kan semuanya ada aturannya dengan sangat jelas. Apabila pemain masih terikat kontrak, sudah pasti tidak bisa untuk berpindah kecuali dengan mekanisme ditransfer atau dipinjamkan sebenarnya. Jadi saya rasa semuanya dari sisi legalitas semuanya ada aturannya, dan kebanyakan pemain kita masih terikat kontrak dengan kita sebenarnya. Jadi semestinya kita sih cukup aman dari sisi itu sebenarnya. Oke Pak. Ini kemudian terkait evaluasi tim Pak. Rencananya mulai kapan Pak Bapak mulai mengevaluasi tim? Evaluasi tim sudah dilakukan. Evaluasi tim sudah dilakukan dan akan tetap berproses untuk untuk melihat, karena proses penutupan pendaftaran masih lama, jadi pasti kita akan berproses terus sampai dengan masa penutupan pendaftaran. Oke, baik Pak, jadi terkait evaluasi pembenahan tim akan terus dilakukan ya Pak ya, untuk lebih maksimalkan tim musim depan ya Pak. Nah ini yang terakhir Pak, harapan Bapak atau pesan kepada Bapak untuk Persib musim depan seperti apa Pak? Harapan untuk Persib di musim depan, inginnya kita Persib bisa konsisten di papan atas di Liga Indonesia, dan mudah-mudahan dengan berada di papan atas kita juga tetap bisa konsisten untuk bisa bermain di level Asia sebenarnya. Kemudian terkait pesan untuk Bapak, untuk Bobotoh dari Bapak dalam rangka menyambut musim baru seperti apa Pak? Ada pesan untuk Bobotoh, kami pertama mengucapkan terima kasih atas doa, restu, dan dukungannya selama Liga 2021-2022 kemarin, dan kita bersyukur bahwa kita akhirnya bisa berada di posisi kedua dan maju ke AFC, ke level Asia. Dan untuk kedepannya, mudah-mudahan situasi sudah normal kembali dan Bobotoh bisa menonton dan mendukung tim kesayangan kita semua langsung dari stadion. Dan mudah-mudahan dengan dukungan semua Bobotoh, tim Persib bisa diberikan hasil yang maksimal untuk tahun-tahun ke depan. Amin Pak. Terima kasih Pak Teddy. Intinya terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.